Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa teman-teman ya? Di Ramadan yang ke-15 ya, kalau tidak salah nih ya, tanggal 15. Benar 15 Maret, Ramadan ke-15, jam 12 lewat, ba'da sholat duhur teman-teman. Apakah masih semangat teman-temanku Wondes Academy yang terus bergerak belajar TikTok affiliate seperti saya ya teman-teman ya? Nah, cerita kali ini lagi-lagi teman-teman, aku tetap melanjutkan bercerita tentang TikTok affiliate. Jadi inilah keseharian yang tak jalankan ya teman-teman. Selain saya belajar jualan produk saya sendiri di offline maupun online, saya pun juga sekarang lagi getol-getolnya belajar tentang affiliate dan praktek gitu ya. Ini sebentar. Nah, ini ada Mas Alif Store dari Jogja. Kemarin beliau itu ngasih salam ke aku dan hari ini juga barusan dia ternyata ngechat lagi, nanyain gimana Mas hasil tes iklannya kayak gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya juga diberi orang-orang baik ya teman-teman, orang-orang yang ternyata yang saya sharekan ini juga mendorong teman-teman yang beberapa orang yang ternyata mereka pun impact-nya kembali ke saya. Bahkan beliau ini cerita-cerita gimana ngiklannya, gimana produk yang apa yang dijalankan dan yang laku. Bahkan di share saya pun juga suruh ikut jualan produk yang dia lagi naik gitu. Wah, ini termasuk apa ya, blessing kalau bahasanya wong kulon gunung gitu ya. Jadi ini anugerah dari Tuhan juga bahwasanya ternyata apa yang saya sharingkan yang apa adanya ini justru kembali manfaatnya ke saya lagi ya, itu teman-teman yang tak rasakan ya. Sebentar. Nah, kali ini saya pengen sedikit cerita ya bahwasanya ternyata kemarin-kemarin kan saya tuh komisi saya tuh turun ya. Tertingginya tuh di kisaran bulan November itu di akun-akun beberapa akunku ya, November itulah yang tertinggi, itu sekitar kalau tak total dari berapa akunnya dapatlah 2 juta sampai 2,5 lah kurang lebih, tapi exactly-nya saya lupa ya, kisaran 2 jutaan. Setelah itu drop bahkan sampai di bulan kemarin rata-rata itu ya 300 per akun lah, itu yang jalan cuman ada 2 akun 3 akun lah atau sekitaran itu, dan totalnya ya kemarin kalau nggak salah sih saya dapat 1,5-an di bulan kemarin total dari seluruh akunku gitu ya. Dan itu kalau dibilang effortnya luar biasa ya sebenarnya nggak juga, cuman ya saya ngonten lumayan banyak juga gitu. Dengan hasil segitu ya cukup, kalau dilihat dari sisi sebelumnya ya turun gitu, tapi setelah saya coba renung-renungkan, berarti saya suruh proses belajar lagi. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah saya coba sana sini kanan kiri, remuk sana remuk sini, gagal sono gagal sini, dengan ilmu yang pas-pasan, ilmu ngawur saya gitu ya, dan saya coba cek dalam 7 hari ini gitu ya, 7 hari berarti seminggu ya, itu ada saya bisa mendapatkan ini teman-teman. Nah, berapa ini ya? Nah, ini ternyata gitu ya, setelah dikutak-kutik coba sana coba sini, gagal sini, sekarang bisa ada pertumbuhan di salah satu akunku ya. Belum bisa merata, ini cuma yang bisa running satu akunku ini, yang lainnya masih standar, masih jalan apa adanya. Closing tetap ada, cuma tidak bisa sesuai dengan ini. Tapi ya saya tak syukurin. Coba saya lebih fokus dulu ke sini, yang lain tetap running sebisanya gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ternyata kalau sebelumnya itu 1 juta itu 1 bulan, nah ini dalam 1 minggu bisa 1 juta komisi. Ini alhamdulillah banget bagi saya ya, bersyukur sekali gitu ya. Moga-moga ini sampai akhir bulan bisa terus improve, dengan target saya adalah bisa mendapatkan komisi 500.000 per hari. Entah titiknya kapan, entah sampainya kapan, walau alam. Cuma saya mimpi, niat, cita-cita itu teman-teman ya. Yang tak jalankan apa ya udah terus konten aja sebisanya, semampunya, dan mencoba improve setiap hari. Saya tadi dengerin ada sekelebat lewat dari Adiandri apa siapa namanya, bukan, tapi yang agak-agak yang jualan
atau HP dan macam-macam itu, siapa sih namanya itu. Intinya dia mengatakan bahwa yang dilakukan apa sih? Improve setiap hari 1%. Improve itu apa? Kan perbaikan segala macam. Ini beliau nyaran cuma 1% aja. Konsisten. Beliau dari 2018 sekarang di follower 3,3 juta dan efeknya apa ya, luar biasa. Hasilnya pastinya udah ratusan bahkan miliaran gitu ya. Tapi ternyata yang disampaikan apa? Bikin konten semudah bercerita. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu siapakah beliau? Saya agak-agak lupa, Andri gitu namanya ya. Sedikit agak melambai dikit ya. Nah itu artinya apa? Konten itu ternyata nggak sesulit yang dibayangkan. Bahkan kita kayak cerita aja. Nah ceritanya itu ke HP. HP inilah audiens kita gitu. Dalam hati runut juga ya. Sebenarnya saya pingin seperti itu. Cuman kadang-kadang di kepala mengeluarkannya tidak semudah itu, bahwa saya pinginnya ngomong ini loh gitu loh. Jadi sebenarnya jadi enak gitu, kayak storytelling, kayak kita ngobrol, kayak kita cerita tapi konten. Nah tinggal diarahkan, ada hooknya, ada call to actionnya, ajakan untuk membeli, ada menceritakan tentang fiturnya, terus ya itu diramulah jadi suatu konten. Tetapi caranya gimana ya? Kayak kita ngobrol, kayak kita cerita. Nah itu loh yang perlu habit, perlu pembiasaan. Saya sendiri jujur ya Allah, masih ya kadang bener, kadang enggak, kadang ngaco, kadang ngawur, kadang didengerin juga masih aneh gitu. Nah itu teman, tapi ya nggak apa-apa. Kalau modal saya cuma ngawur, nekat, gas. Walaupun kadang ya hasilnya remuk, hasilnya ancur, tapi bersyukur alhamdulillah di bulan ini, di minggu ini gitu ya, saya dalam seminggu bisa mendapatkan komisi 1 juta. Jadi bukan omset lagi yang saya ngomongin lagi kemarin-kemarin ya. Kalau kemarin saya ngomongin omset, sekarang saya ngomongin aksi yang ini bercerita lagi-lagi. Saya cerita ini bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan, tapi saya untuk saling bercerita dan memotivasi teman-teman bahwa kita bisa ya Allah. Teman-teman ayo kita bisa gitu. Yang belum berhasil, tapi teman-teman yang sudah berhasil, kasih motivasi kita, kasih wejangan ke kita, kasih dorongan ke kita bahwa kita tuh sebenarnya bisa teman-teman. Cuman caranya aja belum pede, belum semangat, belum, kadang motivasinya kurang. Dimanapun kita, siapapun kita teman-teman, sekarang ini zamannya udah ugal-ugalan. Kita nggak peduli puncak gunung, jadi petani, jadi kuli, jadi apapun kita, pekerjaan mulia asal halal, dan TikTok affiliate bisa. Siapapun kita punya kelebihan masing-masing, lagi-lagi di sini dipertontonkan bagaimana maha besaran luar biasa Tuhan, bahwa siapapun kita bisa naik. Nggak peduli Anda sekolah, Anda nggak sekolah, Anda lulusan S1, S2, S3, bisa kalah dengan teman-teman yang nggak sekolah. Tapi teman-teman yang praktek setiap hari, praktek, mencoba, teman-teman yang jago teori, teman-teman yang jago, pokoknya dengan konsepnya, tapi nggak pernah praktek, bisa tumbang dengan teman-teman yang nggak sekolah, tapi praktek setiap hari, mencoba menemukan gaya masing-masing dengan los-losan gitu ya, dengan gayanya masing-masing. Karena di sini Tuhan memberikan kita bahwa kita punya kelebihan, DNA kita dibedakan satu persatunya ya, satu dengan yang lain itu selalu ada pembedanya. Di sini kita udah dimodalin modal ilmu marketing sama Allah, dimodalin bahan marketing sama Allah, luar biasa teman-teman. Dan ini moga-moga kita semua sukses berjamaah di Ramadan ke-15 ini, kita ibadahnya tetap berjalan dengan istiqomah, lancar, mendapatkan balasan yang terbaik dari Gusti Allah, dan pun juga kita menjemput rezekinya juga luar biasa. Dan moga-moga kita terus bertumbuh teman-teman ya. Harapan saya, harapan kita semua bertumbuh, kita nanti bisa menebar manfaat seluas-luasnya ke sekitaran kita, ke keluarga kita, saudara kita, ke orang-orang terdekat kita, dan siapapun nanti lumebero ke semesta. Kalau katanya saya mengquote kata-katanya si Profesor Yohanes Surya, belum mengatakan semesta mendukung. Jadi lingkaran kita itu pendukung kita teman-teman. Nggak mereka yang jahat, yang buruk, yang baik, sebenarnya mereka adalah supporting sistem kita. Yang buruk pun apa? Pada saat kita dicela, dihina, kita sakit hati bisa jadi dorongan kita bertumbuh. Pada saat kita melihatnya positif, tapi pada saat kita melihatnya negatif, yaitu jadi dorongan kita untuk jatuh. Tapi pada saat kita dihina, gue pengen buktiin saya bisa. Saya dulu sering banget teman-teman, saya kerja di dunia IT, saya tidak punya background IT, saya ditertawakan, dihina. Bahkan saya udah keluar kerja pun, saya masih dengar ada orang laporan ke saya bahwasanya dihina. Bagi saya no problemo.
Walaupun secara hati nurani nggak enak, sakit, kecil, nggak enak, dendam, kesumat, segala macam, tapi saya coba rilis itu, dan saya jadikan motivasi. Saya dulu saat kuliah S2, teman-teman, saya ambil kuliah S2, itu pun juga ada seseorang yang menghina saya. Salah satu katanya, wah, mau ambil S2, mau jadi pejabat kecamatan ya? Kurang lebih, tapi bahasa exactly-nya saya kurang paham, tapi intinya saya direndahkan bahwa lu kuliah cuma pengennya kurang lebih paling pengen jadi pejabat desa ataupun kecamatan atau apalah kayak gitu. Itu bukan masalah pejabatnya, tapi hinaan lah yang saya dapat sebenarnya, menghina. Lu apa sih, lu mau kuliah apaan, bisa kurang lebih kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah saya jalankan aja, dan yang saya terbukti apa? Saya nggak lulus S2 sampai detik ini. Saya sudah sampai level tesis, saya tidak teruskan karena waktu itu saya kerja segala macam. Terus saya tarik ulur ke belakang. Saya bukan ini yang tak cari. Yang saya cari ilmunya, dan alhamdulillah saya ambil S2 ilmu komunikasi, itu yang saya perlukan. Saya mendapatkan knowledge-nya, dan saya putuskan waktu itu ya segala macam reasonable-nya. Sebenarnya pembenaran aja sebenarnya, teman-teman. Pada saat bikin tesis saya melihat, wah, ini yang saya dapatkan, ilmunya udah dapat nih. Ini nggak urgent sekali. Saya bukan untuk mengejar ijazah, tapi saya kejar adalah ilmu saya supaya bisa ngomong. Intinya itu aja. Saya pengen bisa ngomong di depan umum, saya bisa nggak direndahin lagi, saya bisa bicara. Akhirnya salah satu efeknya ya sekarang saya bisa ngomong di depan kamera ini, ya mungkin salah satu dasarnya adalah pada saat waktu itu saya bisa merubah dari orang yang benar-benar introvert, yang pemalu, yang nggak bisa pede segala macam, akhirnya bisa ngomong dengan kata-kata satu. Dalam waktu itu salah adalah teori komunikasi yang diajarkan oleh profesor dosen saya, yang beliau sekarang beliau di Depkominfo sebagai pimpinan risetnya Depkominfo, Profesor Gayatri. Beliau itu orangnya keras banget, sadis keras gitu ya, tapi ternyata kedalaman ilmunya. Sebenarnya saya pengen standarisasinya beliau, tapi saya nggak mampu waktu itu karena levelnya beliau luar biasa. Tapi pada saat bisa melewati standarisasi beliau dan saya lolos dari beliau, wah itu dahsyat. Waktu itu saya sempat bimbingan ke beliau, dan saya sudah level sampai ke pengajuan awal tesis itu saya lupa. Itulah. Tapi jujur waktu itu saya kurang puas dengan hasil yang waktu itu, dan makanya saya terlena, dan lama-lama saya putuskan, wah iya, saya bukan ini yang saya cari. Yang saya cari sebenarnya adalah ilmu knowledge-nya itu, teman-teman. Jadi ini pembenaran saja sebenarnya, teman-teman ya. Tapi intinya adalah hinaan, celaan itu pada saat kita bisa balik, bisa kok dorong. Bahkan terbukti saya bukan seorang yang basically-nya ilmu IT, saya nggak kuliah di IT, tapi saya bisa menjadi seorang IT manager waktu itu. Itu pembuktian saya bahwa hinaan itu bisa kok, teman-teman, menjadikan kita termotivasi dan menjadikan kita justru dibalik menjadi api pembakar semangat. Begitu pun teman-teman di TikTok Affiliate, kalau teman-teman ada yang nyela, ada yang nggak support, udah nikmatin, enjoy itu. Jadikan bahan baku penyemangat untuk kita terus ngonten. Saat kita lemah loh, yuk terus aja gaskan. Lagi-lagi cara ngonten yang bisa dicontek juga dengan cerita beliau tadi, bahwa salah satunya apa? Ya konten adalah kayak kita bercerita, kayak kita ngobrol ke orang lain, ke teman kita, saudara kita, anak kita, orang yang bestie sama kita, curhatan. Ya udah, lakukan itu aja dengan gaya, tapi konsepnya ada, angle-nya dimainkan biar nggak bosen, atau permainan overlay, atau juga dengan ya udah itulah permainan angle, kamera, lighting terbaik adalah apa? Cahaya matahari, teman-teman. Kalau nggak punya lighting misalkan seperti ini, saya pun juga ini nyicil, dan bahkan ini juga error. Sudah saya beli error, walau alam, ya udah gagal salah, itulah proses perjalanan saya, teman-teman. Dan ini lagi-lagi saya masih terus trial dan error. Saya bermimpi bisa mendapatkan seperti yang lain-lain ya, bisa bertumbuh dengan pesat, dengan besar, dengan gede, tapi itulah proses perjalanan, ya harus pahit. Walaupun dulu saya mungkin dalam satu sisi saya punya kemampuan itu, tapi satu sisi di TikTok Affiliate ya hal yang baru bagi saya, dan hal yang tidak mudah tentunya. Dan sama-sama yang belum bisa berhasil, ayo kita semangat. Teman-teman yang masih baru mau mulai, oke, gaskan. Yang masih gagal, jangan takut, gaskan saja. Bismillah, jalan terjal, jalan pahit, tapi peluang itu ada, dan kita hakul yakin bisa. Terus gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.